Hey, Yes. apa kabar? Hey, tahu nggak sih pembicaraan ketika iklan itu luar biasa ya? Ya, jadi Dan ternyata banyak juga loh cerita-cerita yang memang setelah kejadian ini Caca juga ada hikmahnya buat Caca. Nanti Betul. kita akan cerita, cuman kita lihat dulu ini tadi sedang ngomongin tentang bipolar. dan gue dari tadi juga ngorek-ngorek Raffi kan jujur ya gue tuh temen sama Raffi udah lama masih nggak bisa bedain mana gimmick mana asli. Nah, ini asli, gue mah beneran asli. Asli ya, mau bantuin Caca ya. Iya, aku mah untuk mengurangi dosa-dosa aku juga harus banyak bantu orang. Ya benar. Ca, dari tadi Caca makasih Afi. Iyalah sama-sama, iyalah. aku juga. Kan pasti suatu saat bisa aja aku kena. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu kan. Iya benar. Iya. Siapa tahu aku nanti suatu hari. Dan Raffi dari dulu emang selalu nge-support aku kok dalam keadaan apapun. Keren, Vi, keren. Kita support. Sip, nah tapi sekarang kita mau lihat tayangan dulu. Ya. Oke, boleh. Ya, dan- Yuk ini dia. Oke, kalau gue pribadi sih ngelihatnya itu cuma pengekspresian rasa dari Yang joget-joget. Caca. Yang joget-joget. Ketika lu nyanyi juga itu lip sync. Ya. Ya, Itu nggak salah, itu betul. bener kan? Bagian joget-joget itu kalau orang lihatnya kan Marsyanda ngamuk-ngamuk kaitannya, padahal apa sih? Gue cuma lagi seru-seruan doang gitu Iya, kan. dan sekarang semua orang melakukan itu. Yes, semua orang akhirnya Iya, merasakan sekarang. nikmatnya melakukan ekspresi yang Jadi ya kayak- aja gue menggokil Ria Oke, gitu. Jadi Dan sekarang ketika lu marah-marah, makan tuh itu juga kan salah satu pengekspresian. Ya dong, lucu-lucuan. Aku pas nonton teman-temanku pada ngakak pas Iya. zaman itu. Ya, Marciana tuh udah ngetop di TikTok dari zaman dulu Iya. sebenarnya. Kalau ada TikTok ya, Cai. Oh, iya. Empunya TikTok. Ada TikTok. Tapi Oke. memang Marciana kan ada kondisi yang bipolar. Tapi memang aku cukup mengerti kalau memang senang tuh bisa kalau kita nggak minum obatnya. Kalau kita nggak minum obat dengan Minum benar. kalau Seneng banget. Bisa senang banget kalau Nggak itu bisa kontrol. sedih banget. Betul. Jadi itu ngontrol dirinya itu harus Macam-macam sih, selain minum obat itu harus. Dan supaya kita bisa minum obatnya disiplin, harus mau mengakui dulu nih, kita nih ada kondisi mental yang perlu dibantu. Kadang orang tuh berat loh mengakui, lo tuh punya penyakit mental loh. Ya. Orang tuh punya penyakit diabetes, punya penyakit jantung, punya penyakit apa masih Mau nerima masih gitu. mau nerima lebih Masih gampang. Kalau mental Kalau tuh punya belum penyakit tentu. mental kayak, wah gila, gue dibilang penyakit mental, kesian amat, gue nggak mau ngaku gitu kan. Nah perlu Betul. Menerima dulu, menerima. legowonya itu nggak gampang. Aku pun sampai sekarang ada momen-momen tergoda untuk nggak mau mengakui. Oke. Makanya aku selalu punya, kadang-kadang tuh punya keinginan untuk nurunin dosis obat. Nah kalau sekarang aku lagi mikir, pulang nih ya, ini kebaikan yang terjadi nih. Jadi kan aku tuh sebelum ke US, aku itu ada melakukan puasa. Puasanya itu yang aku rasa nggak tepat dilakukan karena dalam kehidupan pribadi aku sedang guncang waktu itu. Dengan beberapa orang lah, aku nggak bisa cerita siapa, Oke, bukan teman-temanku itu. Oke. Tapi sambil secara emosional aku ada roller coaster sebelum ke LA, aku sambil juga healing untuk tumor payudara aku dan Oke. detox. Ya. Nah, itu namanya tuh water fasting sama dry fasting. Itu tau nggak puasanya gimana? Gimana? 12 jam minum air putih doang, lalu langsung lanjut 36 jam tidak minum, tidak makan. Nol, cuman minum obat yang digerus, masukin air dikit. Oke. Kalau mau minum obat bipolar. Nah itu ternyata ketika aku tanya ke temanku yang ngerti Ayurveda dan penyembuhan dengan puasa, itu nggak boleh dilakukan kalau dalam kehidupan personal lagi ada masalah. Jadinya pas aku dibawa ke rumah sakit mental di LA, itu kan aku pulang-pulang tuh obatnya lebih banyak secara dosis ya. Kalau jumlahnya cuma 3, tadinya jumlahnya ada 5 atau 6. Oke. Sekarang cuma tinggal 3 tapi dosisnya tinggi-tinggi semua. Nah sekarang aku udah berpikir gila, gue ngapain mikirin, aduh banyak banget deh. Dulu tuh kan ngerasa hidupku damai. Pagi-pagi aku bisa bangun naik ke genteng, intuitive dancing, ngeliat sun gazing. Semua sudah teratur, enggak itu mah ayam. Ya bener. Itu ayam. Pokoknya dulu tuh sebelum ke LA hidupku udah teratur banget. Oke. Sebagai advokat untuk mental health aku jalan banget. Ngapain aku jalanin itu semua kalau aku drop secara mental habis itu. Jadi aku sekarang ngerasa walaupun obatnya dosisnya tambah tinggi, tapi aku lebih stabil sekarang. Jadi aku udah berpikir, gue nggak mau deh mengutamakan harus dosis obat kecil dan melakukan teknik-teknik healing yang terlalu agresif. Kalau Jadi itu resikonya besar. Penerimaan diri lagi juga step berikutnya. Tapi katanya lu dalam kondisi ini juga berkarya masih tetap kan? Yes, alhamdulillah banget ya Allah, itu
Kalau emang rezeki tuh insya Allah Ya, nggak akan kita harus kemana percaya ya. itu. Contoh. Jodohnya ya kalau emang jodoh. Jadi dalam beberapa bulan ke depan akan ada 2 film layar lebar yang akan rilis. Udah syutingnya? Udah syutingnya. Akan rilis. Selama ini sempat syuting. 2 film layar lebar sama aku ada 1 single kolaborasi aku dengan Viera Tel. Alhamdulillah seneng banget. Kevin Aprilio dan Winnie. Jadi jangan dipikir kalau orang kena mental health itu terus tiba-tiba gak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu tetap dia bisa tuh. berkarya. Sebenarnya bisa berkarya. Masih bisa berkarya, masih bisa bergaul, masih Waktu bisa syuting ngurus film. anak. Syuting film sama aku. Susternya Urban Legend. Bikin film horor. Nyanyi juga sama Gigi kan? Iya, itu di kondisi ya sudah bipolar, Udah tapi santai bipolar. aja. Nah, tapi ini banyak yang mungkin biar Caca jelasin sedikit yang nonton ini kan mungkin ada bipolar itu sebenarnya seperti apa sih, Ca? Kenapa gitu? Ini kan kasih penjelasan dikit. Oke, bipolar itu ketika tidak di-treat dengan benar, tidak ada obat, nggak pernah olahraga, terus udah gitu nggak mau tidur, itu tuh bisa keluar gejala-gejala seperti manik dan depresi. Manik itu apa? Manik itu adalah sering merasa over happy yang terus menerus. Iya. Over happy-nya tuh yang gila gue seneng banget tanpa ada apa-apa. Kayaknya tuh ada hormon happy tuh keluar banyak banget di otak. Terus Depresi? udah gitu belum. Manic dulu ya. Manic itu selain over euphoria atau happiness, bisa juga otak tuh mikir terus dan cepet pikirannya, ide muncul. Dan semua yang kita pikirkan harus diekspresikan dalam berbagai bentuk lewat sosial media, lewat omongan ke teman-teman, dan speed bicara, cara bicara kita jadi lebih cepat. Bener tuh, terus cara ngomongnya tuh kita jadi pribadi yang kelihatannya kok nggak kayak orang yang nggak kayak dia yang biasanya ya. Itu satu. Itu mania. Terus juga gampang anxious, gampang tiba-tiba galak. Biasanya kok tenang aja diginiin, kok sekarang kayak sumbu pendek. Itu semua gejala jadi satu ya, jangan cuma pilih satu terus lo ngerasa lo bipolar, itu nggak boleh. Nah terus gantiannya, ketika lagi low moodnya itu bisa bener-bener depresi. Itu depresi. Sampai mikirin mau bunuh diri, sampai udah nggak ada lagi niatan. Kayak nggak ada harapan gitu. Kayak bener-bener semua orang benci gue, semua orang nyampahin gue. Tapi kalau orang banyak itu bipolar sama dia berkepribadian ganda, bukan kan? Bukan, itu tidak benar. Ya itu tersebarnya seperti salah. Ini perubahan mood yang signifikan. Betul. Perubahan mood yang signifikan. Lu mulai kapan sadar dan juga akhirnya menerima bahwa lu bipolar? Umur berapa? Dibilang sama psikiater aku bipolar itu setelah 2 minggu observasi di rumah sakit oleh seorang psikiater di Jakarta. Dikasih tahu udah aku bipolar disorder. Tapi dari umur 20 tahun 2009. Tapi aku baru nerima 4 tahun kemudian. Jadi aku ngelewatin 4 tahun tuh denial. Gue nggak mau terima, gue nggak mau tahu, dan gue nggak mau cari tahu apa itu bipolar artinya. Penyebabnya apa sih, Cak? Penyebabnya itu sebenarnya ada yang bilang campuran. Ada yang teori yang bilang itu genetik, tapi nggak akan jadi nurun ke anak kalau pola asuhnya baik. Misalnya nih, pola asuhnya itu anak itu tidak di-abuse sama orang tua. Abuse itu bisa secara verbal, nggak harus dipukul ya. Misalnya orang tua suka banyak ngomong kata-kata yang menyakitkan atau bikin anak trauma gitu. Luka batin itu di anak, itu bisa jadi bakal bipolarnya menurun. Terus jadi itu anak sering mengalami luka lah pokoknya ya, secara apapun, fisik maupun batin. Tapi Cak, sorry nih, kalau misalnya Caca bipolarnya kambuh ya, biasanya lagi ongoing gitu. Biasanya yang sekitar ngelakuin ke Caca apa Aku keluarga? tuh alhamdulillah ya, aku tuh termasuk kalau aku lihat aku dibandingin dengan teman-temanku yang punya kondisi mental issue juga ya. Aku tuh termasuk yang keluar maniknya. Aku tuh lebih sering kalau lagi kambuh keluarnya tuh manik. Atau depresi juga sih sebenarnya, tapi jarang. Berarti yang namanya ini belum terjawab dulu nih. Caca gimana kan? Orang sekitar. Orang sekitar itu biasanya aku telat nyadarnya. Karena kita itu kalau lagi, aku nyadar kalau aku depresi, aku nyadar. Tapi kalau aku lagi manik, nggak nyadar. Aku nggak mau mengakui itu, dan bukan nggak mau mengakui, nggak nyadar. Anggap aja dan lagi udah happy. terjadi. Aku udah seneng banget, aku ngerasa aku ekspresif dan rasanya tuh wah gue ini lagi seneng banget, happy banget, enak banget rasanya. Sampai aku do something wrong yang udah berefek kemana-mana, baru aku didudukin bareng sama orang-orang terdekat. Berarti orang terdekat itu cukup menjaga lu ya? Oh banget, dan kenapa mereka bisa tahu aku udah sesuatu ada yang salah?
Karena aku yang mengedukasi mereka dan gak cuman mereka. Sampai ke followersku di Instagram, di YouTube, aku tuh udah ngelewatin sekian tahun mengedukasi orang-orang kalau manik tuh gimana, kalau depresi tuh gimana. Jadi ketika aku muncul di TV, di interview misalnya waktu itu sempat di acara YouTube, sebuah YouTube orang lah gitu ya, sebuah media. Ini Caca udah aneh, komentar tuh sampai kayak, ini Caca kayaknya lagi manik deh. Itu orang-orang itu kalau manik juga gak ada gue yang ngajarin juga. Jadi bukan mereka jahat, bener malah yang oh gitu mendingan kita ngobrol dengan seseorang yang cukup deket banget lah pasti dan menjaga Caca. Yuk ini dia, Adrian. Halo, bro. Ya bro. Adrian. Adrian ini adik Caca. Ya, ini adikku yang kedua. Yang kedua. Bedanya 5 tahun dari aku. Keren ya, ganteng. Iya, jadi Marsyanda, Alisa, Adrian. Iya, Alicia yang bungsu. Ini sekarang Adrian yang kemana-mana nemenin Caca ya? Iya. Dan Dia juga bantuin yang kerjaanku juga. tahu persis dalam keadaan bagaimana Adrian harus bersikap untuk Marsyanda. Oke. Tapi nanti kita akan bahasnya. Boleh. Ini iklannya jadi tambah banyak. Ini iklannya akan jadi ilmu buat kita semuanya ya. Oke, kita kembali sesaat lagi di FYP. Warrior pagi.